kehidupan kita ini merupakan sebuah perjalanan. Saya ingat waktu saya masih kecil, remaja, itu ada buku yang namanya Perjalanan Seorang Musafir. Ya, jadi kehidupan kita ini berjalan dari lahir sampai nanti ketemu dengan Tuhan Yesus kembali. Itu merupakan sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Ya. Nah, di dalam perjalanan kita nggak semuanya mulus, nggak semuanya lancar. Ya. Ada beberapa saat di mana kita ini mungkin yang mundur, ada di suatu saat kita senang, ada suatu saat kita sedih, ya. Tapi mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya beri judul, saya ada di mana? Saya ada di mana? Saya ada di Cirebon. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi saya ada di mana di dalam perjalanan kehidupan kita ini, di dalam keadaan sekarang ini, di dalam kerohanian kita saat-saat ini, di mana saat-saat ini bukan saat-saat yang gampang. Bukan saat-saat yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang tekanan-tekanan di dalam dunia ini menyebabkan kita ini, ya kalau nyanyi sih enak, betul ya. Kalau nyanyi kata-katanya, wah ya, tetapi setelah pulang menghadapi kehidupan sehari-hari, kadang-kadang pulang dari gereja, lagi masuk gereja, mau sukacita, senang, yes aku mau ini. Tetapi setelah pulang, lemes lagi. Ya, nah saya mau ngajak saudara-saudara semuanya ngelihat, jujur, ngelihat kehidupan kita ini, aku sekarang ada di mana? Sebagai orang yang percaya, aku sekarang ada di mana? Saudara-saudara, tentunya kita percaya kita harus mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Bahkan bukan hanya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali saja, menanti kedatangan Tuhan secara pribadi untuk kita. Ya, beberapa minggu yang lalu saya pagi-pagi dikagetkan dengan sebuah telepon. Ya, ada seorang hamba Tuhan, teman dekat saya. Ya, teman dekat saya kalau ketemu saya pasti merdeka. Ya, saudara-saudara, ini orang yang memang benar-benar ini dipakai Tuhan juga. Ya. Tahu-tahu saya diberi kabar, Bapak ini sudah meninggal katanya. Hah? Enggak dengar kabarnya apa-apa, sakit atau apa. Tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ya. Saya juga berapa hari belakangan mengubur beberapa orang juga, hamba-hamba Tuhan juga. Ya. Kedatangan Tuhan secara pribadi kepada kita nggak bisa diprediksi. Tetapi pertanyaannya, waktu Tuhan datang kepada kita, saya ini ada di mana? Kerohanian kita ada di mana? Saya sedang apa? Nah, ayat yang saya ambil ada di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, itu sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan ngomong, bangunlah, hai kamu yang tidur. Mungkin kita enggak
ngomong, aku nggak tidur. Bangun nyatanya aku ada di GBI Raja Wali. Ya. Tetapi saudara-saudara kadang-kadang kita ini meskipun ada dalam gereja tetapi kerohanian kita sedang tidur. Saya ingat beberapa peristiwa tentang tidur, saudara-saudara ya. Kalau orang tidur, itu kadang-kadang lupa. Apalagi kalau ada kadang-kadang ketemu ya orang tidur yang di dalam tidurnya menggigau. Ngomong sendiri. Terus diajak ngomong, dia nyaut. Nyaut. Tapi kadang-kadang nyautnya ngawur. Ya. Ngomong, nyaut, ngawur. Ya. Juga kadang-kadang saya kalau hari Minggu itu ya itu siang itu kesempatan tidur. Tidur. Tahu-tahu mendusin, bangun, saya nggak sadar saat itu. Loh ini udah jam berapa ya? Udah telat ini. Ya, kadang-kadang gitu ya. Kita bangun kaget, nggak ngerti. Karena tidur. Kadang-kadang juga dalam kehidupan kerohanian kita juga kaget. Aku nggak siap. Aku belum apa-apa. Ya ini satu pertanyaan buat kita saat ini, pagi hari ini. Udah 5 tahun, udah 10 tahun, bahkan sudah dari lahir sudah katanya Kristen. Bahkan kalau orang dari Ambon katanya. Ada yang dari Ambon? Nggak ada ya. Kalau jemaat saya banyak macam-macam. Ya, di Jakarta ada yang dari Papua, Ambon, Timor, Manado, Batak. Ngumpul sana. Ya banyak Batak. Makanya saya dikasih Purba nama saya. Di Purba katanya. Purbanya pura-pura Batak. Nah, saudara-saudara kalau kita tidur, saudara-saudara itu bahaya. Bahaya benar-benar saudara-saudara. Amnesia, gak ngerti. Ya, apa keadaan kita itu lupa. Lupa. Aku sekarang sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, lupa kadang-kadang. Karena tidur. Saudara-saudara, karena itu beberapa nasihat firman Tuhan yang berhubungan dengan ayat yang berikut ini merupakan sebuah kewaspadaan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, jelas tadi firman Tuhan ngomong bangun, bangkit. Jangan dalam keadaan tidur, jangan enak tidur. Ya, saudara-saudara, jangan terbuai dengan keadaan kehidupan sehari-hari. Jangan terbuai. Tapi firman Tuhan di dalam ayat yang berikutnya, di dalam Efesus pasal yang kelima ini, dikatakan ayat yang ke-14 masih ya. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup hari-hari ini. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali di mana kadang-kadang banyak orang Kristen yang mau cari pengajaran-pengajaran yang wow, yang hebat, yang spektakuler. Ya karena itu buka ini aja YouTube aja.
Wah ini pendeta itu ngomongnya begini. Kok Pak John beda ya kalau khotbah ya? Orang-orang yang di Raja Wali kalau khotbah kok beda ya? Ini dong ya. Sampai ada yang namanya Kristen progresif lah. Yang ngomong begini, begitu. Cocok dengan pola pikir kita. Cocok dengan logika kita sebagai manusia. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau aku ngikutin sana kehidupanku bagaimana sehari-hari sebenarnya? Ya, imanku makin bertambah atau aku makin ragu-ragu? Kadang-kadang justru orang ngikutin YouTube malah ragu-ragu. Malah tanya-tanya. Saya ada satu jemaat, tiap sebulan sekali pasti WA saya. Pak, menurut Bapak ini pendapatnya ini bagaimana? Lalu saya tanya, kamu itu dapat dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Lah kamu sekarang bingung kan? Iya, ya udah tutup aja YouTube-nya. Kamu belajar aja Alkitab yang benar. Ya di dalam gereja kita ada dogma-dogma atau ajaran-ajaran yang saya yakin benar, yang saya ikuti dari kecil sampai sekarang saya sweet 70. Sweet 70 ya, bukan sweet 17. 70 tahun. Nyusul Pak Joni. Pak John udah 75, saya nyusul. Tapi saya ngomong ini sweet 70. Lagi sweet-sweetnya. Puji nama Tuhan, kembali lagi. Saudara perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup ngikutin hoax, ngikuti pengajaran-pengajaran yang boten-boten, ya, atau kamu ikuti dasarnya dari apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa mencomot satu ayat saja. Kita harus belajar benar-benar karena pengertian kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa kita ambil cuma satu ayat saja. Karena itu baca Alkitab. Pelajari Alkitab. Kalau ada kelas-kelas apa di sini ada kelas apa? Ayo baca Alkitab dilaksanakan. Ayo baca Alkitab dilaksanakan ya. Baca Alkitab kita bisa lebih ngerti lagi ya. Kita sadar bukan karena dipaksa. Tetapi sadar diri sendiri supaya aku makin bertumbuh di dalam imanku. Masa aku ikut Yesus sudah 5 tahun gini-gini terus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang tidur malah ya. Malah tidur ya. Enggak sadar dengan kondisinya. Tapi kita harus belajar. Nah, ayat yang berikutnya. Di sini katakan karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang bijak. Jadi orang yang bijaksana. Bahkan ayat yang ke-17 di sana dikatakan sebab itu jangan bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini. Apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara kalau saudara melihat hari-hari ini. Keadaan ini memang kalau yang dikatakan ini akhir zaman memang inilah akhir zaman. Ya, peperangan enggak habis-habisnya. Kalau kita melihat ya peperangan dari Israel dengan Hamas Palestina, peperangan Israel dengan Lebanon, peperangan Rusia dengan Ukraina, itu semua membuktikan ini adalah akhir zaman dan
peperangan ini kalau kita baca di dalam Alkitab, ini nubuatan-nubuatan mulai digenapi. Semua ada tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudara. Dan perang ini menunjukkan ini adalah akhir zaman. Dan kalau akhir zaman apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerti aku hidup di akhir zaman, apa yang aku lakukan, apa yang aku harus perbuat sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang disebut orang Kristen. Karena itu tanya lagi, saya ini sebenarnya ada di mana? Di dalam kehidupan sebagai orang Kristen di dunia ini, posisi saya itu ada di mana? Apakah saya sama seperti mereka ataukah aku ini berbeda? Tuhan Yesus menghendaki dalam kehidupan kita sebelum dia naik ke surga, dia ngomong kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang disebut sebagai amanat agung. Bahkan saudara-saudara mungkin saudara-saudara pernah mendengarkan bahwa hari-hari ini, bahwa belakangan ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mencanangkan ya bahwa tahun 2033 ya itu pernah dengar nggak 2033? Pernah? Ada yang pernah dengar juga ya. Jadi ada beberapa hamba Tuhan pada waktu itu sedang pertemuan di Amsterdam ya. Kemudian itu tokoh-tokoh agama Kristen semuanya ya. Dan mereka mengambil satu kesepakatan bahwa tahun 2033 itu setiap pribadi akan berjumpa dengan Tuhan secara otentik ya, dengan pertolongan Roh Kudus. 2033 goalnya. Ya, sedangkan kita memiliki apa yang disebut amanat agung, ya. Amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi goal kita seharusnya adalah menjadikan semua orang ketemu dengan Tuhan Yesus secara otentik. Secara sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lah melalui siapa saudara-saudara? Melalui kita. Melalui saudara-saudara sekalian. Harus menjadi saksinya Yesus Kristus. Di dalam posisi ini harus menjadi saksinya Yesus Kristus. Kita ada di mana? Saya ada di mana? Apakah saya sudah menjadi saksinya Yesus Kristus atau belum? Banyak kadang-kadang orang itu nutup diri. Takut. Kalau ketahuan aku pengikut Kristus nanti, aku dicengin, aku dibully, aku macam-macam. Ya, keadaan yang memang kita hadapi. Nah, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sadar, mikir, maukah kita ini akan menjadi saksinya Yesus Kristus? Ya. 2033 ini bukan artinya kalau itu semua udah digenapi Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu bukan berarti begitu. Tetapi satu goal. Ya, satu keinginan kita. Coba 2033. Karena kita seringkali punya goal ya. Dalam kehidupan kita punya goal, punya keinginan. Kita mau capek targetnya ini tahun 2016 misalnya. Atau sekarang udah lewat ya, 2026 lah. Ya, aku harus sudah jadi konglomerat. Tetapi setelah tahun 2026 kita masih belum jadi konglomerat. Ya, tapi goal itu tetap harus kita uber kan, ya demikian ya.
Nah 2033 juga karena kita punya goal itu, batas waktu, ayo jalankan. 2033 itu enggak lama, saudara-saudara. Cuma 9 tahun. Ya. Iya. Cuma 9 tahun. Cepat waktu berlalu. Gak kerasa. Tapi kalau kita diem aja, kita tidur malah, goal itu gak akan terjadi. Karena itu saudara-saudara, mari kita laksanakan amanat agung bersama-sama. Jangan membiarkan diri kita, nanti ajalah, biar Pak John aja yang jalan, biar Pak Amos saja yang jalan ya. Biar aja mereka lah, kan ada full timer ini, aku nanti aja. Ya gak bisa begitu saudara-saudara. Kita semua adalah muridnya Yesus Kristus. Karena itu mari bertindak sebagai orang yang arif, bertindak sebagai orang yang bijaksana. Hari-hari ini katakan ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Mumpung masih punya kesempatan, kita pakai sebaik-baiknya. Ya. Jangan biarkan orang lain lari mendahului kita. Biarin aja dia. Tetapi saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba. Pakai waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Supaya apa saudara-saudara? Tuhan melihat kehidupan kita dan Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan melalui kehidupan kita. Ya, jangan takut saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini ketakutan sendiri. Ya. Ingat satu poin saudara-saudara. Setiap orang perlu keselamatan itu. Ya. Setiap orang perlu keselamatan. Kadang-kadang mereka nyari keselamatan itu nggak tahu caranya gimana, dia melalui pengajaran-pengajaran yang tidak benar, saudara-saudara. Tapi kita mempunyai satu pengajaran yang benar. Bahwa kita memiliki Yesus yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka belum ketemu. Mereka masih cari tiap hari. Teriak-teriak, berikan aku jalan yang benar itu. Ya. Kita udah tahu, kita udah memiliki Yesus Kristus, itulah jalan kebenaran itu. Waktunya singkat. Saudara, selagi kita masih punya kesempatan, mari kita pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Maaf, tolong. Ini bukan obat, tapi air panas, air hangat. Begitu saya biasanya minum hangat itu enak. Ya. Karena itu saudara-saudara, saya ingin ngajak saudara semua pagi hari ini menyadari, mengingat kondisi kehidupan kita. Siapa yang udah jadi orang Kristen sejak lahir? Sejak lahir. Di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Sisanya. Yang gak angkat tangan ya gak tahu lah. Ya.
Nah, ayo semua kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungkan, aku ada di mana ya hari ini ya? Saya sedang ngapain sebagai orang Kristen ya? Udah bergerak? Udah menjadi saksinya Yesus? Ataukah kita sedang tidur leyeh-leyeh? Enak-enak aja. Gak peduli dengan keadaan dunia, gak peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Ya, orang-orang sekeliling kita butuh Yesus. Ini camkan, garis bawahi dalam kehidupan saudara-saudara. Setiap orang, gak peduli dia orang jahat, gak peduli dia yang orang yang udah memusuhi agama kita, mereka butuh Yesus Kristus. Dan kalau kita mau bangun Tuhan, kembali lagi ke ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kehidupan kita pada waktu kita bangkit, pada waktu kita itu membiarkan rohani kita bertumbuh, pada waktu kita membiarkan kehidupan kerohanian kita ini mulai bangun lagi. Ya. Tidak terpengaruh oleh kondisi keadaan tekanan dunia di dalam kehidupan kita. Nanti ibadah kedua saya akan berbicara tentang waktu saudara mengalami keadaan yang terpuruk, rendah. Apa yang harus kita ambilkan? Apa yang harus kita lakukan, reaksi di dalam kehidupan kita? Itu apa? Ya, tapi untuk ibadah kedua. Ibadah yang pertama saya cuma berbicara, ayo saya ada di mana? Ya, jangan ngomong aku ada di GBI Raja Wali. Itu toh. Tetapi kita sedang bangun. Dari tidur kita, aku sedang mempersiapkan umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Umat yang mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk kita akhiri khotbah pada pagi hari ini, kita nyanyikan ujilah aku Tuhan.